Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fauzil Ihya Husaini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal A, angkatan 2021. Di sini saya akan melaksanakan tugas final tes mata kuliah Ilmu Pendidikan. Yang pertama adalah tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang termasuk dalam langkah-langkah menuju pencapaian tujuan umum atau pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya, ketika seorang anak diajarkan untuk berjalan, ia harus melalui banyak tahapan, yaitu merangkak, berdiri, tersandung, hingga akhirnya bisa berjalan. Ini disebut tujuan sementara. Yang kedua adalah tujuan perantara. Tujuan perantara merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Contohnya, seseorang yang bersekolah memiliki tujuan untuk lulus. Ketika dia naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 3, itu merupakan tujuan intermedier atau tujuan perantara. Dan yang ketiga adalah tujuan akhir. Tujuan umum merupakan tujuan akhir yang perlu dicapai seseorang melalui pendidikan. Dengan demikian, jika tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus mengarah pada kedewasaan agar tujuan akhir pendidikan itu dapat tercapai. Contohnya yaitu seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk meletakkan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Secara tidak langsung, anak belajar tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini akan membentuk kedewasaan dalam diri anak. Tri Pusat Pendidikan. Sebagai makhluk hidup, anak-anak memiliki kebutuhan, keinginan, dan perasaan. Anak-anak menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan pendidikan. Oleh karena itu, proses pendidikan dimulai dengan pelatihan moral dengan memberikan contoh dan kemudian dilanjutkan dengan pengembangan penalaran dan keterampilan yang dapat mendukung masa depan anak. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak, lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teori pembelajaran dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan, yang terdiri dari pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan keluarga. Keluarga merupakan suatu struktur khusus. Antar anggota keluarga terdapat suatu ikatan baik karena garis keturunan maupun perkawinan. Inti dari keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Karena pendidikan di lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dan terpenting, maka diharapkan pendidikan di keluarga akan menghasilkan anak-anak yang berkepribadian unggul dan dapat berkembang di lembaga pendidikan selanjutnya. Yang kedua adalah pendidikan sekolah.
Fungsi sekolah adalah membina dan mengembangkan sikap mental peserta didik serta menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan komponen-komponen sekolah, melaksanakan administrasi sekolah, dan melaksanakan supervisi. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara sengaja, teratur, dan terencana. Dengan demikian, jelaslah bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan berdasarkan suatu program tertentu yang melibatkan sejumlah orang, yaitu siswa dan guru, yang harus saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai kualitas, dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Masyarakat disebut lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan terencana kepada semua anggotanya, tetapi tidak secara sistematis, dan mengarahkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial anggotanya. Berikutnya adalah kesimpulannya bahwa ketiga pusat pendidikan tersebut memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Pada dasarnya semuanya saling berhubungan dan berkolaborasi. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diambil alih oleh sekolah, dan kemudian masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Menurut Undang-Undang Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua profesi yang sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Meskipun ruang lingkupnya berbeda, hal ini terlihat jelas dari pengertian keduanya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi dan diangkat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, asisten pengajar, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain tergantung kekhususannya, serta berkecimpung dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang disebut pendidik adalah mereka yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan terarah. Menurut pandangan Islam, pendidik adalah orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik untuk berkembang lahir dan batin, mencapai kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan menyelesaikan tingkat kedewasaannya, mampu mandiri, memenuhi semua tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjalankan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang mandiri. Menurut teori barat, pendidik dalam Islam yaitu siapa saja yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu dari peserta didik. Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik psikomotorik, kognitif, maupun efektif.
Dalam Islam, pendidik memiliki beberapa istilah seperti muallim, muaddib, murabbi, dan ustadz. Muallim, istilah ini menekankan kedudukan pendidik sebagai guru dan penyampai ilmu dan pengetahuan. Muaddib, istilah ini lebih menekankan pada pendidik sebagai pembina tingkah laku dan akhlak siswa dengan keteladanan. Murabbi, istilah ini menekankan pada pengembangan dan pemeliharaan aspek jasmaniyah dan ruhaniyah. Ustadz, istilah ini merupakan istilah umum yang sering digunakan dan memiliki pengertian yang luas, biasa disebut dengan istilah guru. Alat pendidikan. Alat pendidikan memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan harus dikembangkan secara optimal untuk memperlancar proses pendidikan. Muharram A berpendapat bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pendidikan, baik yang material maupun non-material. Jadi, secara umum, alat pendidikan ialah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Muharram A menjelaskan tentang pembagian alat pendidikan material dan non-material sebagai berikut. Alat pendidikan material. Alat pendidikan material adalah berbagai perangkat yang digunakan untuk tujuan melaksanakan proses pendidikan, biasanya berupa benda-benda fisik seperti meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, dan lain-lain. Alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti kebiasaan, perintah, larangan, anjuran, memuji, menegur, menghukum, dan banyak bentuk kegiatan lainnya. Adapun alat-alat pendidikan yang sangat penting terdiri dari pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, ganjaran, dan hukuman. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang paling penting, terutama bagi anak kecil. Sejak lahir, anak-anak perlu dilatih dalam kebiasaan dan praktik yang baik seperti mandi dan tidur pada waktu-waktu tertentu, diberi makan secara teratur, dan lain-lain. Anak-anak dapat taat dan mengikuti aturan dengan membiasakannya dalam perbuatan-perbuatan yang baik di keluarga, di sekolah, dan di tempat lain. Pengawasan. Pengawasan sangat penting dalam membesarkan anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak-anak melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak akan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Anak-anak dibiarkan tumbuh sesuai kodratnya dan menjadi orang yang diinginkannya. Kemungkinan anak menjadi tidak patuh dan tidak tahu kemana arah kehidupan sebenarnya. Perintah. Semua perintah dan aturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, sehingga pada hakikatnya memberi arah atau mengandung tujuan menuju kode moral. Anak-anak dapat dengan mudah mengikuti perintah atau aturan jika pendidik mengikuti aturan itu sendiri. Siswa tidak dapat menghormati peraturan sekolah jika guru sendiri tidak menghormati peraturan yang telah mereka tetapkan. Larangan. Larangan itu biasanya dikeluarkan jika seorang anak melakukan sesuatu yang tidak baik, berbahaya, atau dapat membahayakan diri mereka sendiri. Ganjaran.
Ganjaran merupakan salah satu alat pendidikan yang digunakan untuk mendidik anak agar mereka merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya dihargai. Pendidik suka mengatakan bahwa dengan penghargaan ini, anak akan lebih aktif dalam upaya meningkatkan prestasinya. Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan negara yang berlaku. Atau dengan kata lain, hukuman adalah penderitaan yang diberikan oleh seseorang dengan sengaja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.